Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar kembali tentang mata kuliah kecerdasan bisnis atau business intelligence. Pada bahasan video kali ini kita akan belajar tentang sosial media. Kita langsung saja ya ke materi. Nah, untuk SAP kita pada video kali ini kita akan belajar tentang pengertian sosial media, crawler, dan API. Nah, sosial media atau media sosial merupakan sebuah media berbasis kecanggihan teknologi yang diklasifikasikan dari berbagai bentuk seperti majalah, forum internet, weblog, blog sosial, microblogging, wiki, siniar, foto atau gambar, video, serta peringkat dan bookmark sosial lainnya. Dengan menerapkan satu set teori dalam bidang media penelitian, kehadiran sosial atau media kekayaan, dan proses sosial atau self-presentasi dan self-disclosure, Kaplan dan Henlen menciptakan sebuah skema atau klasifikasi untuk berbagai jenis media sosial. Disampaikan dalam artikel Horizon Business yang diterbitkan sepanjang tahun 2010. Menurut Kaplan dan Henlen ada 6 jenis media sosial yang dapat dilihat dari gambar sebagai berikut. Ini rata-rata sih kayaknya teman-teman semuanya sudah pada familiar ya dengan sosial media ya. Ini ada LinkedIn, YouTube, Facebook, Twitter, Google, Instagram, WA, Skype, Line, dan lain sebagainya ini ya. Nah, ini data pengguna sosial media tahun 2019 dari katadata.go.id ya. Nah, populasi orang di Indonesia sebesar 268,2 juta jiwa. Sedangkan pengguna telepon itu 355,5 juta. Nah, kalau kita lihat seperti ini ya, kenapa pengguna telepon lebih besar daripada populasi jumlah manusia? Nah, aneh ya teman-teman. Ini bisa dikatakan kalau istilahnya bayi baru lahir itu sudah punya telepon, sudah punya HP. Nah, jadi ini mengibaratkan satu orang bisa punya 2 sampai atau lebih gitu ya nomor telepon gitu ya, atau HP atau mobile telepon. Sedangkan pengguna internet itu sebesar 150 juta jiwa, separuhnya ya. Pengguna aktif sosial media sama, jadi pengguna internet itu sama dengan pengguna aktif sosial media. Sedangkan pengguna media sosial di segi mobile itu sebesar 130 juta jiwa. Next, most popular sosmed. Nah, ini di tahun 2020, ini ada most popular sosmed. Yang paling tinggi itu YouTube, kedua WA, selanjutnya Facebook dan Instagram, Twitter, Line, FB Messengers, LinkedIn, Pinterest, dan WeChat. Nah, ini the most popular dari sosmed. Bisa dilihat ya teman-teman bagan seperti ini ya. Lanjut, web scraper. Nah, teknik web scraper atau web scraping yaitu sebuah proses yang dilakukan dengan mengekstrak data dari sebuah situs. Nah, sedangkan web crawler adalah suatu program atau skrip otomatis yang relatif simpel yang dengan metode tertentu melakukan scan atau crawl ke semua halaman-halaman internet untuk membuat indeks dari data yang dicari. Nama lain untuk web crawler adalah web spider, web robot, bot crawler, dan automatic index. Jadi intinya web crawler itu programnya kalau teman-teman lihat ya. Tapi kalau web scraper itu tekniknya untuk proses dari web crawlernya. Jadi web crawler ini programnya, web scraper itu untuk mengambil datanya, caranya. Itu ya, tujuannya. Web crawler atau scraper dapat digunakan untuk beragam tujuan. Pengguna yang paling umum adalah terkait dengan search engine. Search engine menggunakan web crawler untuk mengumpulkan informasi mengenai apa yang ada di halaman-halaman web publik.
Tujuan utamanya adalah mengumpulkan data sehingga ketika pengguna internet mengetikkan kata, pencarian di komputernya atau search engine-nya dapat dengan segera menampilkan website yang relevan. Cara kerjanya, web crawler memanggil setiap data yang ada di internet seperti metadata, keyword, dan lain sebagainya. Kemudian web crawler atau si Spiderman ini akan mengindeks seluruh data kita ke dalam database search engine sampai pada akhirnya halaman website akan tampil di SERP atau Search Engine Rank Page gitu ya. Jadi seperti ini prosesnya. Nah, dinamakan spider ya karena menelusup. Ini crawling web page, analyze page content, store index. Nah, ini kita fetch data dari usernya gitu ya. Sending result, ranking algoritma. Nanti kita sampai di sini ya. Ini kerjanya mesin. Nah, apa yang akan kita pakai untuk mengambil itu tadi? Kita biasanya menggunakan API. Jadi kode API-nya. API adalah Application Programming Interface atau disingkat API. API bilangnya API ya, bacanya API. API sebuah perangkat lunak yang mampu menghubungkan dua aplikasi untuk saling terhubung dan untuk membuatnya lebih mudah dimengerti. Contohnya ini web service, application service, operating system, programming language, infrastructure service, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana crawling data sosmed? Nah, salah satu platform media sosial yang cukup populer itu Twitter. Dia menyediakan API yang dapat digunakan untuk mengumpulkan crawling data Twitter berdasarkan keyword tertentu. Dengan mengakses API Twitter melalui authentication, data tersebut dapat dilakukan di crawling menggunakan software R atau Python. Nah, nanti yang akan kita gunakan dalam pembelajaran ini yaitu kita menggunakan Twitter dan nanti diolah di Python gitu ya, dengan menggunakan Python. Contoh analisanya nanti judulnya ini, analisis sentimen masyarakat terhadap suatu topik, analisis sentimen masyarakat terhadap suatu brand atau perusahaan, analisis sentimen masyarakat terhadap pelayanan publik atau government. Nah, ini teman-teman bisa cari aja, searching jurnalnya juga sangat amat banyak gitu ya. Nah, sumber datanya kita bisa ngambil data dari Twitter, teks, isi cuitan, username pengguna yang mengunggah cuitan tersebut, mention nama-nama pengguna, hashtag, retweet, favorit, nah permanent link, nah ini ya URL dari tiap-tiap Twitter. Nah, persiapan ini teman-teman harus punya dulu request token API yang ada di link ini, developer Twitter gitu ya. Nah, teman-teman bisa langsung klik aja link ini, nanti akan muncul di halaman ini ya teman-teman. Ini kebetulan saya sudah sebentar, belum masuk. Nah ini kebetulan saya sudah ini ya, sudah punya ya. Nah, sudah punya akun. Ini kalau teman-teman belum, nanti login aja di sini. Nanti kita masuknya ke Twitter API. Nah, di sini ya teman-teman. Sampai di sini kita cari nih bagian apa? Bagian ini ya, Academy Research. Masuk ke sini saja. Oke, setelah itu ini ya, setelah itu apply. Bisa ke sini gitu kan. Nah, kita pakai yang dashboard karena saya sudah punya ya teman-teman. Nah, ini saya punya salah satu account. Jadi kalau teman-teman sudah masuk di sini, nanti teman-teman langsung ke project gitu ya. Langsung ke ini, ambil get space endpoint.
Nanti teman-teman bisa baca lagi tutorialnya di sini gitu ya. Masuk ke sini, apply for academy research gitu ya. Oke, selanjutnya sebentar. Oke, teman-teman nanti bisa lihat di sini ya. Nah, how to use project. Nah, ini bisa dilihat teman-teman. Kemudian kita view detail. Standarnya ini. Nah, ini ya. Kalau untuk belajar kita yang biasa-biasa aja gitu ya. Nah, untuk projectnya, oke, basic. Ini kebetulan saya sudah punya ya. Nah, jadi cukup untuk satu saja. Tapi kalau teman-teman mau, oke, kita add gitu ya. Nah, nanti di sini kita add apps. Apa nama projectnya? Retweet. Nah, next. Tweet 2 next. Jadi kita akan dapat APA gitu ya. Nah, ini ada APA, APA Key dan APA Script. Nah, nanti teman-teman copy saja, langsung kita ke go to dashboard. Nah, jadi nanti ada di sini. Oke, kita klik ini, nanti muncul yang tadi. Nah, yang tadi akan digunakan di mana? Yang tadi akan digunakan di sini teman-teman. Nah, kita akan belajar untuk kita akan belajar untuk melakukan install, melakukan analisa ya, analisa dengan Twitter. Nah, ini nanti ini persiapannya teman-teman bisa pakai library Anaconda Comment Prompt. Tapi kalau saya menggunakan Google Colab Research gitu ya. Oke. Saya menggunakan Google Colab Research. Oke, nah ini saya menggunakan ini Google Colab Research. Nah, nanti bisa dipakai. Bisa kita running bareng-bareng gitu ya, caranya bagaimana. Nah, ini untuk caranya teman-teman bisa ketikkan ini. Yang pertama, import Tweety from text block, import text block. Jangan sampai keliru ya teman-teman untuk kata-katanya. Ini from word cloud, import word cloud, import pandas, import numpy, import array. Nah, ini nanti digunakan untuk memisah perkata gitu ya. Matplotlib.pyplot. Nah, ini pakai 5 third years gitu ya. Kemudian kita running. Nah, kita running akan jalan seperti ini. Oke. Nah, untuk token APA ini kita sebentar. Untuk token APA ini oke. Untuk token APA sebentar. Nah, untuk token APA teman-teman bisa menggunakan ini. Jadi untuk consumer ini ada consumer case. Nah, ini nanti pakai ini APA key sama ini authentication tokennya. Ya di menu yang tadi ya di video sebelumnya. Oke, ini saya tutup dulu.
kita akan menggunakan, ini saya ada yang lama kayaknya sih nggak jalan ya, sebentar saya regenerate dulu. Jadi yang consumer dimasukkan ke consumer gitu ya teman-teman. Lalu yang APA key secret yang consumer, nah dimasukkan ke sini juga. Jadi caranya seperti itu. Saya harap teman-teman pakai kodenya masing-masing ya. Kalau akses token, nanti pilihnya ke akses token. Nah, di copy-nya ke akses token. Ya, semuanya milihnya di situ ya teman-teman. Jadi ini memang untuk satu kali penggunaan. Oke, ini masih jalan. Kalau sudah kita running. Nah, ternyata sudah bisa. Ini saya running. Ini kita jalankan outnya gitu ya, out aksesnya. Ini teman-teman ketikkan, nanti scriptnya ada di PPT saya tadi ya. Nah, next kita akan pakai, ini saya ngambil salah satu topik yaitu link aja terkait dengan dompet digital gitu ya. Saya ngambil 1000 Twitter di link aja. Nah, ini ya. Postnya apa? Post sama dengan apa.usertimeline dalam kurung screen underscore name link aja. Jangan lupa ini string, karena string jadi harus pakai petik. Jumlah konnya berapa? 1000, bahasa Inggris gitu ya. Tweet modenya extend. Lalu kita print dari 5 Twitter terakhir, print show 5 recent tweet gitu ya, for i-nya dari 1. Ini pakai perulangan gitu ya. Nah, lanjut kita jalankan. Ternyata oke. Ini agak lama ya teman-teman, nggak apa-apa. Nah, ini ternyata sudah ya. Jadi ini yang pertama, yang kedua, sama yang ketiga, 4, 5. Kemudian kita lihat data frame-nya dalam bentuk data frame, karena kita sudah import pandas ya. Nah, dalam bentuk data frame ini, jadi kita ubah ke data frame. Nah, dari ini tadi tweet ini kita ubah data frame, hasilnya seperti ini. Kemudian kita lakukan clean text. Nah, library RE ini ya tadi yang di awal tadi, sebentar. Nah, library RE ini digunakan untuk melakukan cleaning dari ini ya, kata-katanya. Yang di cleaning apa? Simbol, hashtag, removing retweet, link, hyperlink, nah, return text-nya. Nah, kemudian clean tweets-nya dari data frame-nya ini kita clean. Hasilnya adalah seperti ini. Agak kurang rapi ya. Nah, ini kayaknya kurang deh. Sama apa? Ketik gini. Coba yang kelihatan saja, sama underscore. Oke, coba jalan. Oh, nggak ada, berarti nggak bisa. Oke, bentar. Kayaknya nggak masuk deh ini. Kayak gini aja. Oke, mungkin ditambahin lagi nanti ya teman-teman. Nah, pakai teks lagi ya. Oke, hasilnya seperti ini. Kemudian kita cari nih sentimennya positif atau negatif, pakai salah satu polarity. Nah, modulnya ya. Nah, ini pakai ini text block untuk kita cari
polaritinya, perhitungan polaritinya. Nah, ini kita jalankan teman-teman. Untuk skripnya sama ya. Nah, jadi ada di PPT saya, nanti teman-teman lihat saja. Ini saya demokan caranya. Create function to get subjectivity. Nah, kita definisikan get subjectivity dari teks, returnnya dari text block. Jadi per masing-masing teksnya ini modulnya, library-nya text block. Nah, kalau di Colab Research kita bisa tahu gimana sih cara bikin text blocknya. Ini ada dokumentasinya langsung. Kemudian apa dari text sentiment dan subjective kita return tadi. Untuk cari polaritinya, nah polaritinya itu juga modulnya dari text block buat analisis sentimen. Kita definisikan dulu get polarity dari text, returnnya apa, pengembaliannya text block dot sentiment polarity. Kemudian kita bikin kolom data frame-nya subjectivity dari data tweet. Kemudian apply-nya subjectivity dan polarity-nya get polarity. Kemudian kita show hasilnya seperti ini teman-teman. Nah, ini ada tingkatnya ya, tingkat subjektivitas sama polarity-nya. Nah, kemudian kita polarity itu, nah ini polarity tadi belum sempat saya bahas ya teman-teman. Sebentar. Oke. Ini tadi ya persiapannya. Kemudian ini analisis sentimen. Analisis sentimen atau juga disebut dengan sentimen analisis atau opinion mining merupakan sebuah cabang penelitian di domain text mining yang mulai marak pada tahun 2003. Opinion mining atau sentimen analisis adalah riset komputasional dari opini, sentimen dan emosi yang diekspresikan secara tekstual. Jika diberikan satu set dokumen teks D yang berisi opini atau sentimen mengenai suatu objek, maka opinion mining bertujuan untuk mengekstrak atribut dan komponen dari objek yang telah dikomentari pada setiap dokumen dan untuk menentukan apakah komentar tersebut positif atau negatif. Nah, ini berdasarkan penelitian dari Pang tahun 2008 menyebutkan bahwa opinion mining adalah bagian pekerjaan yang melakukan review yang berkaitan dengan perlakuan komputasional opini, sentimen, dan subjektivitas dari teks. Nah, ini sentimen analisis merupakan salah satu bidang dari Natural Language Processing atau NLP yang membangun sistem untuk mengenali dan mengekstraksi opini dalam bentuk teks. Nah, sedangkan polarity dan subjectivity ini klasifikasi sentimen itu ada dua bagian, yaitu polarity dan subjectivity. Dengan function print kita dapat melihat kedua hasil tersebut. Polarity digunakan untuk melihat seberapa positif atau negatif dari sebuah teks, dan subjectivity untuk melihat value dari tweet itu adalah opini atau faktual. Semakin tinggi subjectivity berarti tweet tersebut dapat dikatakan sebagai opini. Sedangkan semakin tinggi polarity itu menandakan feel atau emotion yang semakin positif. Jadi kalau polarity-nya semakin tinggi, maka dia semakin positif gitu ya. Kita lanjut lagi. Oke. Lanjut lagi ke sini. Ini ada subjectivity dan polarity. Nah, untuk text block dari word cloud ini kita lihat di random ya, random setnya 10 kata yang terpopuler. Kita running. Jadi pakainya all words, join ini dari tweets for tweets, in data frame tweets ini modul ya. Word cloud ini ukurannya bisa dirubah width sama height-nya. Random state-nya katanya bisa dirubah mau berapa, 5 atau berapa, ini coba 5 ya. Font size-nya dibesarin, generate all word gitu ya. Running, kalau 5 muncul nggak? Terima kasih. Ini ya. Alt so endingnya ya. Oke. Sekarang kita create function untuk cari negatifnya, min 1, netralnya 0.
dan positifnya lebih dari 1 plus 1. Kita pakai get analysis score. If score kurang dari 0, returnnya negatif. Elif ya, skor sama dengan 0, harus sama dengan ya, sama dengan 0 itu returnnya netral, dan selain itu positif. Data frame-nya dari analisis, kemudian dilanjut dari polaritinya, karena tadi ya field-nya ya negatif atau positifnya dari situ. Kemudian kita analisis, running. Nah ini ya, jadi ya teman-teman, netral, positif gitu ya. Nah kita print Twitternya yang negatif, kita running. Nah ini untuk print yang positif kita running juga. Nah kemudian kita cari nih sebarannya. Kita cari sebarannya di sini ya. Nah untuk semuanya sudah ada di semuanya teman-teman sudah ada di PPT saya gitu ya. Nah jadi ini nah ini ada studi kasus. Untuk caranya pun ini sudah ada di sini teman-teman. Customer key ini akses token secret, customer secret key ini dipakai, ini dari teman-teman sendiri ya. Jadi harus punya masing-masing kode aksesnya. Lanjut, ini nanti scriptnya jangan sampai salah huruf besar dan kecilnya, karena Python termasuk salah satu bahasa yang sensitif. Nah ini contohnya tadi pilkada, terus link aja, ini untuk keywordnya ya, topiknya teman-teman bisa cari apapun itu. Ini sebagai contoh pilkada, tapi nanti ini bisa diganti sama teman-teman sendiri. Lanjut caranya ini. Nah ini scriptnya semuanya, removing dan lain sebagainya. Ini juga untuk sentimen analisisnya ya teman-teman, bisa dilihat. Lanjut di sini word cloud-nya nih, terus ini untuk positif dan negatifnya, ini untuk print negatif, print positif, figure aksesnya ini pakai ini, kemudian shape-nya, Twitternya di sini. Ini untuk ya, ini bisa dicoba ya teman-teman. Nah DF flow, ini untuk counting berapa sih jumlahnya. Nah, saya lupa sampean, tadi nggak ada ya. Nah ini untuk tadi grafiknya sentimen. Nah untuk tugasnya teman-teman ini mencari topik untuk materi analisis Twitter. Diutamakan untuk topik yang terbaru atau populer, minimal jumlah datanya 1000 Twitter, dan diperbolehkan untuk improvisasi coding atau hashtag. Hasilnya nanti dikumpulkan dalam bentuk presentasi dengan PPT atau PDF dan dipresentasikan dalam bentuk data storytelling. Minggu depan kita akan belajar tentang apa itu data storytelling gitu ya. Next, baru nanti kita akan presentasi per masing-masing individunya. Sekian video kali ini, silakan dipelajari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.